kanan kirinya katakan aku senang kamu di sini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Amin. Yang suka cita boleh katakan amin. Amin. Coba lihat kanan kirinya ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Katakan kanan kirinya, ayo alami pertemuan dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan. Sama-sama puji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama sembah Dia. Oralabaya syandaralabaralabaralaba. Saudara yang bisa berbahasa roh sama-sama bahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh katakan ucapan syukurmu sama Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kau dahsyat buat setiap kami ya Aba. Oralabaya syandaralab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 a. Syandaralamu ya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini ya Tuhan.
Biar pagi ini adalah pagi perjumpaan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Jangan ada yang terlewat satupun, tapi kami semua, setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh rasain kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terus kejar Tuhan pagi ini saudara. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami ya Aba. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, I all that I is in You. Sama-sama Abraham katakan, I give You my soul, I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Sama-sama katakan, this is my desire ya Tuhan, to honor You, Lord, with all my heart I worship You. I have give You praise, Lord.
hidup kami hanya untuk senangin hati-Mu, ya Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Kami berikan hati kami ya Tuhan. Ku berikan hatiku. Angkat tangan katakan, ku berikan ya Tuhan dan jiwaku semuanya hanya bagimu. di dalam Yes hidup Lord, setiap waktu. nyatakan jalanmu. Lebih lagi sama-sama nyatakan
Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Shalom on fire. On fire. Shalom on fire. On fire. Haleluya, puji Tuhan, semua bersuka cita, amin. Coba tos dulu kanan kiri, katakan on fire. On fire. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Amin. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah. Kasih-Nya Amin. Setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habis rakyatku. Yesusku ajaib bagiku. Sorakan, haleluya, dari awal katakan. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yeay. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Katakan tak berubah, tak
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dari awal sama-sama nyatakan, lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, kita lebih. Sama-sama angkat tanganmu nyatakan, haleluya. Ibadah janjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan, haleluya. Dari awal kita mau sama-sama nyatakan, lebih dari pemenang. Yeay, lebih dari pemenang. Yeay, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Kami percaya jika Allah di pihak kita, yeay, kita lebih. Yang bisa lompat sambil lompat sama-sama. Haleluya. Kibarkan Janjinya, Yesus saja segala raja. haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan, katakan ye 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 ye. Haleluya, sama-sama. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya Lebih dari tunjuk kanan kirinya. Kamu lebih dari pemenang. lebih dari Lagi. Kamu lebih dari pemenang. Nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sama-sama. Haleluya. Yesus Saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. katakan, saya lebih Lebih dari pemenang. katakan, kamu lebih Lebih dari pemenang. sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 DNA kita adalah Restorasi pondok yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam meniti siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada katakan amin. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala pembina kita. Puji Tuhan. Hor alabaya syandara alaba. Sungguh bersyukur ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hatinya Tuhan. Dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kami sama-sama siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Horalabaya syandaralabaralabarala. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar
mulialah namamu. Dari awal sama-sama kita nyatakan, ajar kami ya Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara, lebih lagi nyatakan. Katakan Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Abah, berbicaralah buat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan, serahkan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara, puji Tuhan. Shalom semuanya. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedatangan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat
bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, tugas utama dari seorang murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk menyelesaikan tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita diingatkan tentang tahun 2033, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung. Dan yang kelima, untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, harus dengan metode Tuhan Yesus. Goal sebagai orang percaya, sesuai dengan Roma 8 ayat 29, adalah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, maka tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa melihat profesinya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan tinggal di kamar loteng. Mereka melakukan itu karena pesan Tuhan Yesus bahwa mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? 120 murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari raya Pentakosta,
tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras. Dan setelah itu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Setelah itu, mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Ini yang disebutkan dengan peristiwa Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Mengapa? Karena dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama, yaitu di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua yang dahsyat. Sebab menghasilkan gerakan Pentakosta dan harismatik yang kita kenal sekarang ini. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu, pada hari-hari ini, Roh Kudus kembali dicurahkan yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah yang pertama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Saya ingatkan bahwa DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ternyata sekitar 2000 tahun yang lalu, ini sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu pada waktu menantikan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dengan Pentakosta yang pertama. Siapa mengira kita diberikan visi restorasi Pondok Daud untuk menantikan pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta
hari-hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa sih dengan tahun 2033 ini? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Dan akhir-akhir ini Tuhan dengan kuat berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang visi amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kedua kali dan tanda akhir zaman, maka Tuhan Yesus menjawab, yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Itu tidak alkitabiah. Saya tidak berkata seperti itu. Tetapi yang saya katakan, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Apa arti pesan ini buat kita? Waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan menyelesaikan amanat agung. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Tuhan Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada waktu General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. Pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Continually pray. Berdoa terus-menerus.
establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu dimulai dengan doa. Tuhan Yesus berkata, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungannya dengan Bapa. Jadi bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray, berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai tindak lanjut dari doa tersebut. Peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat. Bukan sebagai urutan metode yang baku atau harus dilakukan secara berurutan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Kita juga harus memberi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sekitar 15 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi melalui Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini yang disebut sebagai persembahan sulung. Sampai hari ini, saya tetap memberikan persembahan sulung ini. Dan apa yang Tuhan janjikan tidak pernah tidak ditepati. Saya tidak memaksa saudara harus memberi persembahan sulung. Tetapi kalau saudara mau diberkati di tahun-tahun yang sulit ini, lakukanlah itu dengan hati yang rela dan sukacita. Maka berkat Tuhan pasti akan digenapi. Persembahan sulung untuk tahun 2026 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2026. Dan itu diberikan pada bulan Februari tahun 2026. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas maupun kuantitas. Hasil pertama dari kita, bukan sisa-sisa. Ini sesuai dengan referensi
dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10, dari The Apologetic Study Bible, dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri Life Application Study Bible versi Injili. Saya mengajak kita semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung seperti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini akan terjadi kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjangkau dunia 7 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Angkat tangan kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Mari kita berbahasa roh. Bapa, curahkan rohmu, urapi kami ya Aba. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung dengan target tahun 2033. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk pertemuan kudus. Bapak Ibu yang belum menerima anggur bisa angkat tangan. Ada? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Itu dengan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau Aba. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun.
Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Katakan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Bapa terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dari tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kau melihat anak-anakmu semua. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, berapa banyak di antara kita yang sungguh diberkati hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Baik. Beberapa pengumuman, saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, ya. Sebelum pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah di GBI 3 Raksa? Boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali, puji Tuhan ada ya. Baik, ada yang pertama, tidak ada semuanya jemaat-jemaat yang setia ya. Baik, beberapa pengumuman. Yang pertama,
Doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 pukul 19.30 dan mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir melalui Zoom ataupun offline. Yang kedua, doa pagi hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 5 pagi di tempat ini, mengundang Bapak Ibu semuanya untuk boleh hadir. Selanjutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 19 WIB, mengundang untuk setiap anak-anak muda untuk hadir. Keempat, ibadah minggu depan hari Minggu tanggal 22 Februari 2026, ibadah 1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak PDM Dr. Yonatan Winardi dan ibadah ketiga akan dilayani oleh Ibu PDM Yosefin. Yang kelima, berita duka cita. Yang pertama, Ibu Juminah, mama dari Ibu Gembala kita pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 di Temanggung. Yang kedua, Oma Susilowati, jemaat kita yang ada di Telaga Bestari pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026. Yang ketiga, Bapak Henry, Papa dari Darius Youth, pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Dan yang keempat, Opa Suwandi, jemaat kita yang ada di Tenjo City hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026. Ibadah tutup peti untuk Opa Suwandi akan dilaksanakan hari ini jam 12.30. Mengundang setiap kita untuk boleh bersama-sama dalam mengikuti ibadah tutup peti. Dan atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami ikut berbelasungkawa dan kiranya Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya hari ini akan ada baptisan air setelah ibadah kedua. Mengundang setiap yang akan dibaptis boleh nanti langsung ke bawah di ruang doa, dan yang rindu dibaptis boleh menghubungi di counter pelayanan jemaat. Dan yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memberikan persembahan umum dan diakonia, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan sulung dapat dimasukkan di kotak yang ada di depan. Demikian pengumuman hari ini, dan sebelum memberi, mari kita berdoa dan kita angkat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan berkat-Mu pada siang hari ini, pagi siang hari ini Bapak. Dan kini saatnya kami memberikan ya Bapak, kami datang bukan dengan tangan yang hampa, kami datang membawa persembahan yang terbaik ya Bapak. Baik persembahan umum, persembahan diakonia, bahkan persembahan buah sulung dan persembahan perpuluhan ya Bapak. Mari berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan bahkan Engkau yang menghardik belalang pelahap dan memenuhi setiap lumbung-lumbung kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dipenuhi dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Setiap kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Kita berikan persembahan, mari sama-sama bagi
berdiri saudara. dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita akan berseru seperti Yabes berseru, katakan Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.